Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firji Yustina Ainun Insani dari kelas TID semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan atau SPK, seleksi penerimaan beras untuk keluarga miskin dengan metode simple additive weight atau disebut juga dengan SAW. Nah, yang pertama di sini kita masuk ke kriteria. Kriteria pertama yaitu untuk C1 kondisi rumah, dan untuk C2 penghasilan, untuk C3 pekerjaan, C4 di sini jumlah tanggungan, dan yang terakhir yaitu C5 aset pribadi. Nah, di sini cara menentukan kriteria kondisi rumah di sini menggunakan nilai yang dinilai yaitu bambu, kondisi rumahnya bambu, terbuat dari triplek, terbuat dari papan atau beton. Kalau kondisi rumahnya terbuat dari bambu, di sini bobotnya memiliki bobot 3 dan triplek memiliki bobot 2, papan memiliki bobot 1, sedangkan untuk beton memiliki bobot 0. Kriteria kedua yaitu penghasilan. Penghasilan di sini untuk yang pertama penghasilannya lebih dari 500.000 untuk memiliki bobot 4. Dan 500.000 sampai dengan 1 juta yaitu memiliki bobot 3. Sedangkan penghasilannya yang 1 juta memiliki bobot 2. Dan penghasilan yang 3 juta sampai dengan 5 juta memiliki bobot 1. Sedangkan untuk penghasilan yang lebih dari 5 juta memiliki bobot 0. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Nah, kriteria pekerjaan yang pertama di sini yaitu buruh memiliki bobot 4, petani memiliki bobot 3, PNS memiliki bobot 2, wirausaha memiliki bobot 1, sedangkan pengusaha memiliki bobot 0. Yang keempat di sini jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan yang dimiliki. Kalau jumlah tanggungannya lebih dari 8 orang, berarti memiliki bobot 3. Sedangkan 6-8 orang memiliki bobot 2. Dan 3-8 orang, 3-5 orang memiliki bobot 1. Sedangkan untuk jumlah tanggungan yang memiliki 1-2 orang memiliki bobot 0. Yang terakhir yaitu aset pribadi. Jika aset pribadinya kurang dari 1 juta, maka bobotnya 3. Sedangkan yang 1 juta sampai 4 juta, bobotnya 2. Dan 4 juta sampai dengan 8 juta, bobotnya 1. Dan yang lebih dari 8 juta itu bobotnya 0. Nah, yang kedua di sini yaitu kategori untuk warga yang dapat menerima bantuan. Yang pertama yaitu untuk warga pertama dengan kondisi rumah bambu dan penghasilannya 300, pekerjaannya buruh dan jumlah tanggungannya 3 orang dan aset pribadinya 500. Untuk warga yang menerima bantuan untuk warga kedua yaitu kondisi rumahnya triplek, penghasilannya 400, pekerjaannya petani, jumlah tanggungan 5 orang, aset pribadinya 600. Dan untuk warga ketiga yang dapat menerima bantuan yaitu kondisi rumahnya papan, penghasilannya 1.500.000, pekerjaannya PNS, jumlah tanggungannya 4 orang, dan aset pribadinya 3 juta. Lanjut pada tahap pengumpulan nilai. Nah, di sini untuk dapat mengumpulkan nilai, di sini maksudnya kita menghitung bobot yang telah ditentukan. Di sini kita tinggal memasukkan bobotnya. Untuk alternatif pertama yaitu untuk C1 memiliki bobot 3, untuk C2 memiliki bobot 4, dan C3 memiliki bobot 4, C4 memiliki bobot 1, C5 memiliki bobot 3. Sama dengan A1 dan juga A3. Setelah itu kita masuk ke tabel normalisasi. Nah, di tabel normalisasi ini supaya kita dapat menentukan nilai bobotnya yaitu cara menentukan nilai bobotnya di sini dengan cara
membagi nilai dari A1 dengan nilai maksimum. Sehingga hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sama seperti dengan C1, di sini kita tinggal membagi bobot dari C2 yaitu 4 dibagi dengan nilai maksimum 4, jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sama seperti C1 dan C2, perhitungan untuk C3, C4 dan juga C5 sama, yaitu dengan menghitung nilai dari bobot A1 dibagi dengan nilai maksimum. Nah, setelah itu kita masuk ke perankingan. Perankingan untuk alternatif pertama yaitu untuk memiliki hasil 5. Di sini kita yaitu dengan cara mengkalikan nilai dari alternatif pertama dengan nilai maksimum 1 dikali 1 dan juga ditambah dengan nilai alternatif pertama dikalikan dengan nilai alternatif dikalikan dengan nilai maksimum di sini. Nah, sama seperti untuk perhitungan yang A1 ini, yaitu dengan cara dikalikan tabel dari 46 di sini dikalikan dengan tabel 49 yaitu nilai maksimum 1. 1 dikali 1 berarti 1 ditambah dengan nilai dari C2, 1 dikali 1 berarti ditambah 1, ditambah 1 dikali 1 hasilnya 1 ditambah 1. Jadi di sini hasilnya 1, 1, 1, semuanya 1, tinggal ditambahkan 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4 ditambah 1, 5 sehingga menghasilkan nilai 5. Sama halnya dengan perhitungan alternatif pertama, untuk alternatif kedua dan juga ketiga perhitungannya sama, yaitu tinggal mengkalikan nilai alternatif dengan nilai maksimum sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.